Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham pilihan untuk teman-teman tradingkan pada tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020. Ini adalah episode yang ke-16. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Berikut adalah 4 saham pilihan dari analisa saham. Yang pertama ada UNTR, yang kedua ada RALS, yang ketiga ada INDF, dan yang keempat ada CSMR. Untuk yang pertama, UNTR atau United Tractor. Di sini dapat kita perhatikan bahwa beberapa hari yang lalu saham UNTR sudah berhasil menembus resisten terdekatnya di 23.200-an. Dan dapat kita perhatikan setelah menembus resistennya tersebut, saham UNTR mengalami koreksi dan saat ini masih tertahan di kisaran area resisten tersebut. Dan kita perhatikan dengan bandar detektor di sini dari tanggal 18 sampai 19 Agustus terlihat bandar melakukan distribusi yang besar pada saham UNTR. Dilihat dengan indikator stochastiknya, di sini indikatornya sudah mulai mengarah ke bawah. Setelah sebelumnya berada di area overbought-nya, sekarang indikator stochastiknya sudah bersilangan dan mulai mengarah ke bawah. Bagi teman-teman yang sudah entry di harga bawah saham UNTR, sebaiknya hold dulu saham ini dan atur take profitnya di take profit kedua di kisaran harga 28.000. Selama saham ini masih berada di atas moving average 50, saham UNTR masih sangat layak untuk teman-teman hold. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin entry pada saham UNTR, kita amati Senin depan. Apabila saham UNTR ini kembali melanjutkan penurunannya atau koreksinya, teman-teman bisa amati di area supportnya di kisaran harga 19.100 sampai dengan 20.000. Itu adalah support terdekat dari UNTR. Jadi jika setelah menyentuh area tersebut saham UNTR kembali rebound, diikuti dengan indikator stochastiknya yang sudah mulai mengarah ke atas, teman-teman bisa entry pada saham ini dengan take profit terdekat di 23.200. Tapi apabila Senin depan UNTR melanjutkan kenaikannya, teman-teman bisa mulai untuk entry dan atur take profit di 28.000. Jadi untuk UNTR ini ada dua strategi bagi yang belum entry. Untuk Senin depan amati apakah dia berhasil bertahan di atas resistennya di 23.200. Jika berhasil bertahan dan kembali rebound, teman-teman bisa mulai entry dengan atur take profit di 28.000. Apabila besok saham UNTR tidak berhasil bertahan di atas resisten di 23.200, sebaiknya tunggu di area 19.100 sampai 20.000 untuk entry pada saham UNTR. Dengan catatan, pada saat menyentuh area 19.100 sampai 20.000, di sini indikator stochastiknya sudah bersilangan dan mulai mengarah ke atas dan diikuti oleh akumulasi bandar. Pada saat itu, teman-teman bisa entry pada saham UNTR. Jadi kita tunggu Senin depan dulu pada saham UNTR. Jika berhasil bertahan dan rebound dan resistennya di 23.200, bisa entry take profit di 28.000. Jika tidak, amati di 19.100 sampai 20.000 untuk entry pada saham UNTR. Selanjutnya yang kedua adalah saham RALS atau Ramayana Lestari Sentosa. Untuk saham RALS ini dapat kita tarik garis support terdekatnya berada di kisaran harga 544. Dengan titik resistennya berada di area moving average 200 di kisaran harga 806. Dilihat dengan bandar detektor dari tanggal 18 sampai 19 Agustus, di sini terlihat bandar juga melakukan distribusi yang besar pada saham RALS.
Dilihat dari indikator stochastic, di sini sudah berada di area overbought-nya. Saya melihat untuk beberapa hari ke depan ini kemungkinan saham RALS ini akan mengalami koreksi dulu. Setelah itu baru akan melanjutkan kenaikannya dan menguji resistennya di moving average 200 di kisaran harga 806. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, bisa hold saham ini selama saham RALS ini berada di atas moving average 50 di kisaran harga 591. Jika masih berada di atas level tersebut, teman-teman bisa hold. Jika ditutup turun, teman-teman sebaiknya take profit dahulu. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry pada saham RALS, sebaiknya kita amati di area moving average 50 di kisaran harga 591. Jika setelah menyentuh level tersebut, saham RALS mengalami rebound, diikuti oleh akumulasi, dan indikator stochasticnya sudah mulai mengarah ke atas, teman-teman bisa entry pada saham RALS dengan target take profit di moving average 200 di 806. Jadi untuk saham RALS ini kita wait and see dulu di area moving average 50 di kisaran harga 591. Selanjutnya adalah saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Untuk saham Indofood ini dapat kita tarik garis support terdekatnya berada di kisaran harga 6.938. Support ini kemarin menjadi resisten pada saham Indofood karena sudah berhasil di break, maka resisten ini berubah menjadi area support. Dan untuk resisten terdekatnya sekarang berada di harga 7.628. Untuk Indofood ini kita lihat dengan bandar detektor dari tanggal 18 sampai 19 Agustus. Bandar terlihat secara rata-rata melakukan distribusi yang besar juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, sebaiknya kita wait and see dulu di area support terdekatnya di kisaran harga 6.900 sampai 7.000. Jika menyentuh area tersebut, saham Indofood berhasil rebound, teman-teman bisa entry pada saham Indofood. Lihat dengan indikator stochastic, saat ini sudah berada di area overbought-nya dan sekarang sudah bersilangan dan mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan besar saham Indofood ini akan mengalami koreksi beberapa hari ke depan ini. Jadi jika ingin entry, kita amati di area support terdekat di kisaran harga 6.900 sampai 7.000. Jika rebound diikuti oleh akumulasi dan indikator stochasticnya sudah mulai mengarah ke atas kembali, teman-teman bisa entry dengan take profit terdekat di kisaran harga 7.628 atau 7.620. Sudah bisa take profit dulu bagi yang sudah merasa cukup. Jika teman-teman ingin hold jangka panjang, selama saham ini berhasil bertahan di atas moving average 200, saham ini layak untuk di hold dalam jangka panjang. Jadi untuk Indofood kita wait and see dulu di area support terdekat di kisaran harga 6.900 sampai 7.000 untuk entry. Sedangkan bagi yang sudah membeli di harga bawah, bisa hold saham Indofood ini selama masih berada di atas moving average 50. Selanjutnya yang terakhir dan yang keempat adalah saham JSMR atau Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga ini, titik resisten terdekatnya berada di kisaran harga 4.489 dengan supportnya berada di kisaran 3.400-an. Pada saat ini saham Jasa Marga ditutup berada di bawah moving average 50 dan 200. Dilihat dengan bandar detektor dari tanggal 18 sampai 19 Agustus, secara rata-rata di sini bandar juga melakukan distribusi pada saham Jasa Marga. Dan untuk indikator stochasticnya di sini sudah bersilangan dan mengarah ke bawah.
Untuk teman-teman yang ingin entry pada saham Jasa Marga, teman-teman bisa amati di area supportnya di kisaran harga 3.400 sampai dengan 3.600. Jika setelah menyentuh area tersebut, saham Jasa Marga kembali rebound, diikuti oleh akumulasi dan indikator stochastiknya sudah mulai mengarah ke atas, teman-teman bisa mulai entry dengan target take profit di kisaran harga 4.489 atau 4.480. Jadi untuk saat ini saya melihat peluang Jasa Marga untuk menguji support di 3.400 sampai 3.600 masih cukup lebar. Melihat bandar di sini masih melakukan distribusi dan indikator stochastiknya memberikan tanda bahwa ini sudah jenuh beli. Jadi kemungkinan akan koreksi dahulu menguji supportnya. Jika berhasil rebound baru akan kembali naik dan menguji resisten di 4.480 sampai 4.480 sampai 4.489. Jadi kita wait and see dulu di area supportnya untuk entry pada saham Jasa Marga. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah membeli di harga bawah atau di kisaran harga 2.400 sampai 2.500, selama saham Jasa Marga ini masih berada di atas level support di 3.400, masih sangat layak untuk teman-teman hold. Tapi apabila ditutup di bawah level support di 3.400, sebaiknya take profit dulu pada saham Jasa Marga. Dan tunggu lagi di area bawah. Baik, sekian analisa saham saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.